Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdiya Fitria, NPM 18630950, kelas 5C reguler pagi Banjarmasin. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teknik evaluasi untuk memenuhi tugas mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Pengertian evaluasi. Evaluasi digunakan untuk melihat apakah hasil rancangan dengan proses uji coba sistem yang telah dibuat sesuai dengan permintaan pengguna. Proses ini tidak dikerjakan dalam satu fase proses perancangan, tetapi melalui perancangan dengan prinsip langsung dengan hasil dari evaluasi dikembalikan untuk memodifikasi perancangan. Tujuan dari evaluasi ada 3, yaitu untuk melihat seberapa jauh sistem berfungsi. Yang kedua, melihat efek interface bagi pengguna. Yang ketiga, mengidentifikasi problem khusus yang terjadi pada sistem. Jenis evaluasi ada 2, yaitu pada kondisi percobaan laboratori, operator bebas dari gangguan yang menghambat pekerjaan. Beberapa situasi hanya dapat dilakukan di lab, seperti sistem yang akan digunakan ditempatkan pada lokasi yang berbahaya atau lokasi yang terpencil. Contohnya stasiun ruang angkasa. Dapat memanipulasi situasi untuk memecahkan masalah dan melihat sedikit pengguna prosedur atau membandingkan beberapa alternatif perancangan dengan situasi yang sebenarnya. Yang kedua, pada kondisi lokasi kerja sebenarnya atau pada lapangan, tingkat gangguan yang melebihi ambang batas, tingkat-tingkat pergerakan yang besar dan interupsi yang tepat, seperti panggilan telepon, menyebabkan observasi ini sulit dilakukan. Situasi yang lebih terbuka antara sistem dan pengguna, di mana kondisi ini tidak ditemukan pada kondisi di laboratorium. Observasi pada lokasi kerja sebenarnya lebih baik dilakukan daripada di laboratorium, dan gangguan-gangguan yang terjadi pada lokasi ini digunakan sebagai situasi yang mewakili situasi sebenarnya dan digunakan untuk proses penyimpanan dan pengambilan selama tugas. Evaluasi perancangan. Ada beberapa metode dibuat untuk mengevaluasi perancangan sebelum implementasi, yaitu cognitive walkthrough, suatu usaha yang dilakukan untuk mengenalkan teori psikologi ke dalam bentuk informal dan subjektif, atau dengan kata lain mempunyai tujuan untuk mengevaluasi perancangan dengan melihat seberapa besar dukungan yang diberikan ke pengguna untuk mempelajari beberapa tugas yang diberikan. Yang kedua ada heuristic evaluation. Pada pendekatan ini sekumpulan kriteria usability atau heuristik diidentifikasi dan perancangan dilaksanakan, misalnya di mana kriteria dilanggar. Masih pada evaluasi perancangan, yang ketiga yaitu review based evaluation, evaluasi antara psikologi eksperimen dengan interaksi manusia dan komputer, menghasilkan hasil-hasil eksperimen yang baik dan pengalaman yang nyata. Beberapa di antaranya dari domain khusus ke umum, tetapi kebanyakan berhubungan dengan isu generik dan teraplikasi pada berbagai situasi, misalnya pada usability dari tipe menu yang berbeda, pemanggilan nama perintah, dan pemilihan icon. Yang keempat ada model based evaluation, pendekatan terakhir untuk mengevaluasi perancangan dengan mengkombinasi spesifikasi perancangan dan evaluasi ke dalam kerangka kerja yang sama. Contoh GOMS model, keystroke level model, dan desain rasional. Yang kedua ada evaluasi implementasi. Yang pertama, subjek. Pemilihan subjek sangat penting dalam beberapa eksperimen. Variabel independen, variabel karakteristik suatu eksperimen yang memanipulasi untuk menghasilkan kondisi yang berbeda sebagai perbandingan. Ada hipotesis, merupakan prediksi yang dihasilkan dalam eksperimen. Cara memilih metode evaluasi ada 8, yaitu tingkat siklus, jenis evaluasi, tingkat objektivitas dan subjektivitas, jenis ukuran yang tersedia, informasi yang tersedia, kesiapan dari suatu respon, tingkat gangguan yang tidak secara langsung, dan yang terakhir sumber yang tersedia. Dari yang sudah saya jelaskan tadi dapat diambil kesimpulan bahwa teknik evaluasi merupakan suatu karakteristik
yang dimiliki oleh seseorang untuk menghasilkan atau mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Evaluasi merupakan bagian dari sistem manajemen, yaitu perencanaan, organisasi, implementasi, monitoring. Tanpa evaluasi, maka tidak akan diketahui bagaimana kondisi objek evaluasi tersebut dalam rancangan, implementasi, serta hasilnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.